Halo semua, sebelum saya menjelaskan tentang panggilan profesi yang akan saya ambil, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo, nama saya Jason Aurelio dari kelas 12 IPS 1. Wilujeng Enjing Hadayana, nama abdi Jason Aurelio dari 12 IPS 1. Hello, my name is Jason Aurelio from 12 Social 1 class. Ni hao, wo chao Jason Aurelio, kau san Sepan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan panggilan profesi saya, ya. Bisa dilihat di samping saya ini adalah biografi saya dan jurusan yang saya ambil. Di sini saya akan menjelaskan tentang hobi saya, kenapa harus manajemen atau jurusan yang saya ambil, universitas pilihan yang saya ambil dan alasannya juga kenapa. Oke, kita bisa mulai dari hobi saya. Hobi saya adalah bermain atau menonton sepak bola. Ya ini emang nggak ada hubungannya sih dengan jurusan yang saya ambil, cuma saya suka aja gitu main sama nonton sepak bola. Nah yang kedua juga saya suka banget bermain PS. Ya di PS juga saya mainnya bola sih. Ya jadi saya emang suka aja gitu yang sesuatu yang berhubungan dengan bola dan juga saya pencinta sepak bola. Oke, kita langsung aja ke kenapa harus manajemen. Oke, kenapa sih emang harus manajemen? Di sini saya mengambil jurusan ini karena menurut saya jurusan ini itu memiliki masa depan yang cukup cerah ya. Karena selain lapangan pekerjaan yang juga banyak dan banyak orang-orang di sekitar saya yang mengambil jurusan ini sehingga saya bisa sharing informasi atau siapa tahu kalau misalnya nanti saya sudah lulus, saya bisa bekerja sama dengan orang ini ya kan. Nah, kenapa juga harus mengambil manajemen? Karena saya juga didukung oleh orang tua saya yang suka berbisnis. Jadi dari kecil saya sudah dididik oleh kedua orang tua saya untuk mulai berbisnis. Saya pun sekarang memiliki bisnis, tapi masih bisnis kecil-kecilan di bidang jualan online, di jualan part otomotif motor gitu deh. Pokoknya saya juga suka modif-modif motor gitu. Nah, oke, universitas pilihan. Universitas pilihan yang saya ambil di sini adalah Bina Nusantara atau BINUS. Ya, kenapa saya ambil di BINUS? Ya, alasannya simpel sih karena ini uh, disupport sama kedua orang tua saya dan ini juga dekat dari rumah oma saya. Jadi kalau misalnya saya capek atau misalnya pulang kampus udah malam, jadi saya bisa pulang aja ke rumah oma, nggak perlu ke rumah saya karena jaraknya juga cukup jauh sih kalau dari BINUS ke rumah saya di sini. Dan juga ini terakreditasi A, ya jadi menjamin lah untuk kalau misalnya saya lulus dan lulusannya di sini pun juga terjamin banyak yang sukses dan juga banyak yang menjadi bisnismen. Saya juga ingin menjadi bisnismen dan saya harap saya juga bisa menjadi orang-orang sukses nantinya di sana. Nah, saya juga sudah mewawancara dua orang di sini, yaitu wawancara expert dan wawancara mahasiswa. Nah, bisa dilihat di sini biodata kedua orang tersebut. Nah, ya seperti itu. Mungkin saya bisa ngasih lihat beberapa cuplikan saya waktu wawancara di sini. Langsung aja kita ke inti wawancara pada siang hari ini ya. Boleh. Oke, baik. Oke, pertanyaan pertama. Nama perusahaan yang tempat Ibu Alisa bekerja ini apa ya? Nama PT-nya atau perusahaan? Oke, kalau sekarang saya bekerja di PT 2 Surya Dinamika, bergerak di bidang digital travel entertainment, berada di Jakarta. Oke. Kalau boleh tahu nama jabatan atau pekerjaan yang Ibu Alisa ini apa ya? Nama Oke. jabatan. Saat ini saya sebagai marketing manager, tapi sekaligus merangkap sebagai sales juga, karena kebetulan sales manajernya lagi vacant, lagi kosong, jadi diminta dari perusahaan saya untuk merangkap sebagai marketing dan sales manager gitu. Oh, jadi pekerjaannya ada pekerjaan tambahannya gitu ya. Jadi memegang Iya, dua. kebetulan lagi double Oh, jabatan nih, gitu. tapi gajinya nggak double ya. Ya. Oke, kalau boleh tahu juga nih, tugas-tugas pokoknya apa sih sebagai manajer di perusahaan Ibu?
ini? Oke, yang pertama tugas dan tanggung jawab sebagai seorang manajer, yang pertama adalah memanage ya sebuah tim dari departemen marketing maupun departemen sales. Nah, biasanya, pekerjaan utama dari seorang marketing manager itu adalah menyebarluaskan atau memasarkan dari produk, perusahaan itu sendiri. Nah, kebetulan kalau di perusahaan saya, departemen marketingnya itu bergerak di bidang, marketing communication, kemudian ada branding-nya, ada PR-nya, dan desainnya gitu. Jadi kebetulan karena produk dari perusahaan saya ini adalah aplikasi namanya Tripper, jadi aplikasi digital travel entertainment atau in-flight entertainment. Jadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan pada saat kita penerbangan, Kak Jason. Jadi kalau kita menggunakan pesawat Lion, Batik, ataupun Wings Air, ataupun Super Airjet, nah itu kita bisa nonton movie gratis tuh selama di pesawat gitu. Itu gratis loh, Kak Jason boleh download juga loh sekarang. Nah, marketing itu tugasnya kita adalah mencari pertumbuhan downloader atau user dari pengguna aplikasi tersebut. Nah, kemudian karena di departemen marketing saya juga membawahi branding, kemudian sosial media, PR dan desain grafis. Jadi lebih kepada aspek tersebut. Jadi kalau misalnya branding, biasanya kita kolaborasi barter value to value dengan pemilik brand yang lain untuk meningkatkan awareness dari aplikasi Tripper itu sendiri. Kemudian kalau dari desainnya itu lebih kepada persiapan dari tampilan desain grafis dari si aplikasi Tripper tersebut gitu. Nah, kalau sosial media itu biasanya kita meningkatkan awareness nih atau branding awareness kepada pengguna-pengguna sosial media dari aplikasi Tripper tersebut gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi sales, bedanya kalau marketing itu kita lebih ke arah branding dan pertumbuhan downloader atau user dari aplikasi Tripper. Nah, kalau dari sisi salesnya ini, lingkup pekerjaannya itu lebih kepada pencapaian revenue gitu, atau pencapaian pendapatan perusahaan. Itu yang membedakan, Kak Jason. Motivasi untuk memilih jurusan tersebut, kapan motivasinya muncul gitu? Sebenarnya sih kalau untuk motivasi sih mungkin bisa dibilang waktu sekolah ya, karena kan waktu sekitar kelas 11-12 itu kan ada kayak program dari sekolah yang kayak contohnya kayak kampus visit, terus juga ada beberapa tim dari kampus yang memang secara langsung promosiin universitas mereka gitu. Jadi di saat itu tahu nih maksudnya tentang soal banyak kampus-kampus gitu kan. Terus juga dapat arahan juga dari guru pada saat itu. Terus ada banyak yang search juga di cari tahu soal apa yang mau diambil dan sesuai dengan apa yang saya mau bakat gitu. Minat Jadi, gitu ya. Betul. Jadi itu sih mungkin sekitar waktu kelas 2 atau 3 SMA sih. Oh, jadi gitu ya. Oke. Keunggulan dari jurusan tersebut apa ya? Sebenarnya kalau bicara soal keunggulan sih pasti banyak ya, karena kan kalau kita ngomong soal kuliah itu beda sama sekolah, karena kuliah ini dia teorinya sebenarnya bisa dibilang nggak kayak di sekolah gitu. Jadi teorinya lebih luas dan lebih gimana ya, lebih memaksa kita untuk berpikir secara di luar dari teori lah gitu. Jadi, nah kalau keunggulan dari jurusan marketing sendiri sih, yang dari saya yang rasain itu, pertama sih jadi tahu gitu ya, maksudnya pemasaran itu marketing itu bukan soal yang tadi saya udah pernah sempat jelasin juga gitu, bukan cuman jual beli doang, tapi sebenarnya lebih ke strategi. Dan sekarang juga kan semua serba digital, apa semua kalau misalkan mau bisnis usaha pun juga kita pasti pakai Instagram atau Facebook.
Nah, itu juga termasuk ada yang namanya juga digital marketing. Jadi itu juga bisa dipelajarin juga gitu. Jadi keunggulannya ya lebih ke bisa lebih tahu sih, maksudnya lebih tahu bagaimana caranya untuk deliver nilai produk atau barang yang kita mau tawarkan ke customer supaya apa yang kita tawarkan itu ketemu sama kebutuhan sama keinginan customer itu sendiri. Jadi maksudnya lebih ke apa ya, memenuhi needs and wants customer lah gitu. Jadi maksudnya kalau kita bicara soal bisnis, kita bisa tahu nih, maksudnya barang itu atau produk yang kita tawarin itu apa memang udah memenuhi kriteria dari customer gitu. Jadi dari strategi-strategi itu kita bisa lihat dan kita bisa tahu nih, oh cara supaya customer tertarik itu gimana gitu. Cara pelanggan bisa mau beli lagi itu atau repeat order itu gimana. Jadi lebih diajarin soal strategi dan gimana cara kita bikin produk atau barang yang kita mau itu jadi diinginin sama banyak orang.